Heho Pop Gengs, seperti kata pepatah, semua orang punya cerita dan semua cerita tentu punya makna. Nah, pepatah ini cocok banget dengan salah satu public figure yang sedang viral, si pesulap merah alias Marcel Radival. Seperti kata pepatah tadi, kisah hidup dari Marcel Radival juga punya cerita dan makna tersendiri yang menarik untuk kita bahas. Apalagi asli sih perjalanan hidupnya bisa dibilang from zero to hero. Bicara soal pesulap merah, mungkin kita cuma mengenal Marcel sebagai pesulap handal dan juga tukang bongkar-bongkar kegiatan dukun. Namun siapa sangka kalau masa kecilnya malah jauh berbeda dengan apa yang sekarang terjadi. Dari video Draw My Life yang diupload di Agustus 2021 kemarin, Marcel menceritakan masa kecilnya yang mengagetkan. Siapa sangka sosok entertainer ini pernah mengalami keterlambatan bicara saat kecil di umur 1 hingga 3 tahun. Padahal, biasanya anak udah bicara di umur 2 tahun lebih. Kehidupannya sebagai keluarga sederhana di masa kecil membawa pesulap merah menjadi sosok yang pintar menabung. Dari yang dikisahkan saat SD, dia sudah berdagang ikan di rumahnya karena emang hobi melihara hewan. Mulai dari ikan, hamster, hingga tikus Jepang. Bahkan saking hobinya memelihara hewan, Marcel ini pernah bercita-cita menjadi dokter hewan. Wah, jauh banget ya cita-citanya sama jadi pemain sulap seperti sekarang. Tapi jangan salah, andai saja cita-cita ini nggak ada, mungkin saja Marcel tidak pernah menjadi pesulap merah. Hal ini dikarenakan ketertarikan sulapnya didapatkan secara kebetulan saat dia berdagang hewan peliharaan di pasar. Kalau kamu sering ke pasar pasti tahu dong, kalau biasanya itu ada pesulap yang mangkal buat dagang alat sulap. Nah, dari pertunjukan pasar ini nih Marcel kemudian terpukau. Apalagi setelah membeli barang sulap, dia berhasil tuh untuk membuat teman-temannya terpukau. Hal ini menambah alasan Marcel untuk tetap stay menjadi pesulap. Makanya sejak SMP, Marcel makin aktif untuk menekuni sulap. Mulai dari nonton pertunjukan, beli buku, sampai ikut komunitas hipnotis dilakoninya untuk menjadi pesulap handal. Nah, pada saat masuk jenjang SMK, Marcel kemudian berani tuh mengaplikasikan sulap yang dipelajari dan langsung berhasil. Makanya dia makin pede dengan kemampuan sulapnya, apalagi saat itu dia dapat pengakuan dari pihak sekolah dan teman-teman sebagai pesulap yang seringkali mewakili sekolah dalam berbagai ajang lomba. Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan keadaan keluarga Marcel yang ternyata nggak suka dia menjadi pesulap. Tapi yang namanya obsesi pasti harus dijalani, apalagi kalau udah dapat pengakuan dari banyak orang. Nah, kepercayaan diri yang memuncak ini kemudian membawa Marcel ke sebuah acara pencarian bakat di stasiun TV, yaitu Don't Stop Me Now. Itu lagu ya, Don't Stop Me Now. Sayangnya dia kalah dan dipermalukan dengan dimasukkan ke tempat sampah. Apakah ini membuat dia ciut? Oh, tentu tidak. Karena dari sini Marcel melihat hal tersebut bukan memalukan, tapi pengalaman berharga untuk tahu bagaimana acara TV dijalankan. Dari acara ini juga, Marcel mendapat beberapa undangan manggung online dan juga offline sebagai pesulap. Di salah satu acara, dia bahkan sempat berfoto dengan Deddy Corbuzier yang saat itu masih aktif sebagai pesulap. Soal bayaran, ya jelas, super sedikit. Bahkan Marcel mengaku pernah cuma dibayar pakai nasi kotak. Tapi karena dia memang cari kesenangan dari sulap, jadi di masa lalu itu tidak jadi masalah. Ada sampah masyarakat yang harus dibuang. Ayo, kamu kurang menghibur. Ketertarikannya terhadap sulap tentu membuat Marcel terus mengasah kemampuannya. Sayangnya keadaan ekonomi keluarganya yang semakin menghimpit membuat dia jauh dari kata pesulap profesional. Tahu sendiri kan, kalau harga dari alat sulap itu cukup mahal. Nah, makanya untuk membantu ekonomi keluarga, Marcel tidak kuliah dan memilih untuk mencari pekerjaan. Pokoknya semua pekerjaan udah dilakukan. Mulai dari sulap di mall dan ulang tahun, jadi pengasuh anak, jadi tukang asuransi, ojek online, sampai jadi penjual gorengan. Nah, dari kegigihannya dalam bekerja ini akhirnya nasib mempertemukan Marcel dengan sebuah perusahaan edutainment di Jakarta. Dia ditugaskan untuk mengajari bocah-bocah di sana sebagai pesulap. Di perusahaan ini koneksinya makin banyak hingga dia bertemu dengan salah seorang cosplayer di Jakarta. Dari cosplayer ini dia tahu kalau untuk jadi terkenal bisa dengan menggunakan persona unik.
Dan bangkitlah persona pesulap merah yang kita kenal. Setelah pesulap merah bangkit, sekali lagi nasib mempertemukan Marcel dengan orang yang tepat, yaitu YouTuber kondang Edozel. Nah, dari Edozel ini, Marcel kemudian terinspirasi untuk memulai channel YouTube miliknya sendiri. Dari halaman YouTube-nya, video pertama yang diupload oleh pesulap merah adalah 8 tahun yang lalu. Pada awalnya video yang diupload cuma sekedar pertunjukan sulap biasa. Nah, perubahan besar baru mulai terlihat dari 4 tahun yang lalu. Baru tuh Marcel berani untuk membongkar-bongkar aksi perdukunan yang membodohi warga. Dari sini nih, masyarakat luas mengenal pesulap merah hingga sekarang. Kisah hidup pesulap merah dari nol sampai sukses seperti sekarang membuat dirinya bisa hidup mapan bahkan lebih. Dari data yang didapatkan, akun YouTube dari pesulap merah memiliki pendapatan yang sangat menakjubkan. Berkisar antara 43.000 US dollar atau 645 juta rupiah sampai 694.000 US dollar atau sekitar 10,3 miliar rupiah dalam 1 bulan. Dengan uang segini, Marcel tentu bisa hidup tenang kalau soal uang. Tapi kalau soal kehidupan sehari-hari ya malah sebaliknya. Ketenaran selalu berbanding lurus dengan ketidaknyamanan di tempat umum. Makanya setiap keluar dari rumah, Marcel harus lumayan berpakaian tertutup yang jauh berbeda dengan penampilan pesulap merah. Hal ini memang perlu, apalagi sejak melawan dukun dan juga Gus Syamsuddin, pasti makin banyak orang yang ingin membahayakan dirinya. Ya, semoga saja Marcel dan keluarga terus dilindungi. Oh iya, soal aksi bongkar-bongkar dukun yang dilakukan oleh Marcel, sebenarnya hal ini jadi pedang bermata dua di masyarakat luas. Baiknya adalah masyarakat bisa sadar kalau percaya sama dukun itu sia-sia banget. Lalu sisi buruknya adalah masyarakat hampir menyamaratakan semua dukun yang mengganggu penghasilan mereka. Padahal ada juga sih dukun yang baik dan mau bantu orang lain, seperti dukun beranak, ahli pijat, dan juga ahli ruqyah. Nah, semoga aja kedepannya ada beberapa pengkategorian ya dukun yang dipercaya dan tidak, supaya tidak semua terkena imbas buruk dari slogan dukun sebagai hal yang buruk. Nah, itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ada sampah masyarakat yang harus dibuang. Ayo, kamu sih, kamu kurang menghibur. Oh, mau selfie belum? Boleh. Yuk. Mang, foto lo, Mang. Monggo. Foto lo, yo artis lo. Oke, Oke. mari. Ya.